Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lila Setianti, yang mana saya akan melakukan simulasi praktik peradilan perdata. Dalam hal ini saya akan berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam kasus puan prestasi jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Saya mulai simulasinya. Yang mulia Ketua Majelis Hakim, para hakim anggota, yang terhormat Panitera Pengganti Jurusita, serta kuasa hukum penggugat yang saya hormati. Perkenalkan, saya Lila Setianti Surgali SH dalam simulasi ini yang bertindak selaku kuasa hukum penggugat dalam sidang perkara perdata ini. Saya hadir di sini untuk dan atas nama penggugat, yaitu atas nama Tuan Andi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2025. Yang mana dalam kasus ini adalah pembayaran disepakati dalam 2 tahap. Pertama adalah uang muka sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayarkan lunas oleh tergugat. Dan tahap kedua adalah pelunasan sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah yang jatuh tempo pada 15 April 2023. Namun, hingga saat ini tergugat belum juga melunasi sisa pembayaran tersebut, meski kami telah melayangkan surat teguran atau somasi sebanyak 2 kali. Tindakan tergugat jelas telah merugikan klien saya. Tidak hanya dana yang tertahan, tetapi tanah milik klien saya juga menjadi terikat secara hukum, sehingga klien saya kehilangan kesempatan untuk menjualnya kepada pihak yang lain, yang mana bisa jadi lebih serius dan mampu untuk membayar. Untuk itu, Yang Mulia Majelis Hakim, mohon izin untuk membacakan surat gugatan Wan Prestasi. Yang bertanda tangan di bawah ini kami, Lila Setianti SH, Ramida Soleha SH, masing-masing adalah advokat yang beralamat di kantor Law Office Galihan Partners di Jalan Iskandar B15, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 20 Oktober 2025, yang mana terlampir, bertindak untuk mewakili atas nama Tuan Andi yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan Wan Prestasi dan tuntutan ganti kerugian nama terhadap nama Tuan Budi yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Gugatan ini diajukan atas alasan-alasan sebagai berikut. Dalam posita atau dasar-dasar gugatan, 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah secara sah meyakinkan mendandatangani perjanjian jual beli tanah sebidang tanah dengan hak milik seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya kita sebut dengan objek perjanjian. 2. Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut telah disepakati harga jual beli adalah sebesar 1 miliar rupiah. 3. Bahwa sesuai pasal perjanjian tersebut, mekanisme pembayaran disepakati dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah yang dibayar pada saat penandatanganan perjanjian 15 Januari 2023. Dan tahap kedua, 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu paling lambat 15 April 2023. 4. Bahwa penggugat telah melaksanakan kewajiban dengan itikat baik di mana objek perjanjian telah siap untuk diserahkan dan diproses balik nama setelah pelunasan dilakukan oleh tergugat. 5. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, yaitu sudah lebih dari 6 bulan sejak waktu pelunasan 15 April 2023, tergugat belum juga melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah. 6. Bahwa kelalaian tergugat tersebut, penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi, yaitu somasi 1 tertanggal 3 Juni 2025 dan somasi 2 tertanggal 11 Agustus 2025. Namun tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak melakukan pelunasan. 7. Bahwa alasan tergugat yang belum mendapatkan pinjaman bank untuk tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melanggar perjanjian, sebab perjanjian yang telah disepakati mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 8. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak melunasi pembayaran sesuai jangka waktu yang disepakati merupakan wan prestasi atau cedera janji yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, antara lain kerugian material, yang mana kerugian berupa hilangnya kesempatan penggugat untuk menjual objek tanah kepada pihak lain dengan harga yang lebih baik, dan hilangnya nilai manfaat atas dana 700 juta rupiah.
sejak 15 April 2023. Kerugian ini diperkirakan dengan nominal kerugian tambahan sebesar 50 juta. Kerugian imaterial yaitu kerugian berupa waktu, tenaga, pikiran, dan tekanan psikologis yang dialami penggugat akibat ulah tergugat yang patut dinilai sebesar 100 juta rupiah. 9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan atau konservatoire beslap atas harta kekayaan milik tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang cukup nilainya untuk menutup kerugian penggugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Bogor memutuskan sebagai berikut. Dalam petitum atau tuntutan primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi atau cedera janji terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk segera melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian material dan imaterial kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau konservatoire beslap yang diletakkan atas harta kekayaan milik tergugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsider, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Setelah tergugat membicarakan surat jawaban gugatan di mana tergugat mengklaim bahwa ada itikat baik dan beralasan ada kendala dengan pinjaman bank. Kemudian kini menjadi giliran kami selaku kuasa hukum menggugat untuk membacakan replik atau tanggapan atas jawaban tersebut. Baik, saya mulai. Yang Mulia Majelis Hakim mohon izin untuk membacakan replik jawaban tergugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum penggugat, perkenankanlah kami selaku kuasa hukum dari penggugat hendak mengajukan replik sehubungan dengan jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 3 November 2025 sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa terhadap eksepsi tergugat, penggugat dengan hormat menolak seluruh eksepsi tersebut karena 1. Tentang kewenangan Pengadilan Negeri Bogor berwenang secara relatif karena objek sengketa tanah berada di wilayah hukumnya. 2. Tentang gugatan kabur, gugatan penggugat telah memuat identitas para pihak, para dasar hukum dan tuntutan secara jelas, sehingga tidak dapat dianggap sebagai obscure libel. Oleh karenanya, seluruh eksepsi tergugat tidak berdasar hukum dan patut ditolak. Mengenai pokok perkara bahwa terhadap dalil tergugat dalam pokok perkara, penggugat menegaskan bahwa benar telah dibuat perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 dengan harga 1 miliar dan pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta wajib dibayar paling lambat 15 April 2023. Bahwa kini tergugat belum melunasi kewajibannya meskipun telah 2 kali disomasi oleh penggugat. Bahwa alasan tergugat belum memperoleh pinjaman bank tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menunda pelunasan karena hal itu merupakan resiko pribadi. Dan dengan demikian tergugat telah nyata melakukan wan prestasi dan karenanya wajib membayar sisa harga tanah serta ganti rugi kepada penggugat. Primer dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dan dalam pokok perkara menolak seluruh jawaban tergugat, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, dan subsider mohon putusan seadil-adilnya. Demikian replik penggugat atas jawaban tergugat. Atas perhatian majelis hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tahap replik di mana penggugat menanggapi replik. Dalam simulasi ini saya akan langsung merespon poin-poin yang mungkin mereka akan sampaikan dalam duplik untuk memperkuat argumen dari kami. Majelis hakim yang kami hormati, atas duplik yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat, kami ingin menegaskan kembali bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil dalam duplik tersebut. Tergugat mencoba berlindung di balik alasan force majeure atau keadaan kahar karena kesulitan. Keuangan dan masalah perbankan dalam dalil tersebut tidak dapat diterima secara jurisprudensi Mahkamah Agung dalam bentuk nomor 567
KPDT 2020 secara jelas menyatakan bahwa kesulitan keuangan pribadi atau kegagalan mendapatkan pinjaman bank tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. Itu adalah resiko yang melekat di diri tergugat sebagai pembeli mengenai klaim komunikasi lisan yang mereka sampaikan dalam hukum perdata, terutama untuk perjanjian sepenting jual beli tanah. Untuk itu kami mengajukan untuk pengajuan alat bukti. Majelis Hakim, kami mohon izin untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, yang mana untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan di dalam surat gugatan maupun replik. Dengan ini penggugat hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut, yaitu berupa bukti tertulis P1, fotokopi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat tertanggal 15 Januari 2023. P2, fotokopi surat somasi pertama dari penggugat kepada tergugat tertanggal 10 Maret 2023 dan fotokopi surat P3, fotokopi surat somasi kedua dari penggugat kepada tergugat. P4, fotokopi bukti tanda terima pembayaran uang muka dari tergugat kepada penggugat. P5, fotokopi bukti percakapan atau koordinasi antara penggugat dan tergugat terkait pelunasan harga tanah. P6, fotokopi sertifikat hak milik atau SHM atas nama penggugat. P7, fotokopi surat pernyataan penggugat terkait uang prestasi tergugat. P8, fotokopi kartu tanda penduduk penggugat. P9, fotokopi bukti-bukti lain yang relevan dengan perkara ini. Kami juga mengajukan untuk bukti saksi. Akan ada saksi dari pihak penggugat, yaitu saksi pertama dengan saudara Angga Budiman Ardiwi Sastra, dan saksi kedua atas nama saudara Muhammad Adi Mukti Prasojo. Dan seluruh bukti ini yang mulia secara konsisten mendukung dalil-dalil kami bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi dan menyebabkan kerugian bagi klien kami, sekaligus membantah seluruh dalil pembelaan tergugat. Komunikasi tertulis adalah acuannya. Bukti percakapan WhatsApp yang mereka ajukan tidak relevan karena terjadi jauh setelah tanggal jatuh tempo pelunasan. Dan itu hanya merupakan upaya untuk mencari alasan setelah wan prestasi terjadi, bukan bukti itikat baik sebelum atau di saat jatuh tempo. Kerugian yang kami dalilkan memiliki hubungan sebab akibat yang langsung dengan wan prestasi penggugat. Jika mereka melunasi tepat waktu, klien kami tidak akan mengalami kerugian sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu kami tetap pada petitum awal kami, yaitu memohon untuk keadilan yang seadil-adilnya. Dan untuk itu permohonan kami tetap sama, yaitu agar majelis hakim menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dan menjatuhkan hukuman seadil-adilnya. Dan kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu surat kesimpulan dari penggugat. Baik, saya mulai. Mohon izin yang mulia untuk menyampaikan kesimpulan gugatan yang kami ajukan. Yang mana kami adalah advokat dan konsultan hukum Law Office Galih & Partners berdasarkan surat kuasa pada tanggal terlampir. Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas serta mewakili Tuan Andi selaku penggugat. Dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 123 PDT.G/2025/PN.BGR. Untuk pokok gugatan dan jawaban gugatan, yaitu bahwa penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 dengan harga 1 miliar rupiah, dan bahwa tergugat baru membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah dan tidak melunasi sisa-sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah sampai lewat waktu yang telah diperjanjikan. Kemudian bahwa penggugat telah 2 kali mengirimkan somasi namun tidak diindahkan. Kemudian bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan wan prestasi sesuai pasal 1238 KUH Perdata. Kemudian bahwa akibat wan prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian material karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain. Dan terakhir, oleh karena itu penggugat menuntut agar tergugat melunasi sisa pembayaran, membayar ganti rugi serta biaya perkara. Dan jawaban gugatan tentang eksepsi yaitu 1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil eksepsi tergugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat.
2. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan gugatan penggugat prematur adalah tidak berdasar karena tergugat telah nyata-nyata lalai melaksanakan kewajibannya melunasi sisa pembayaran sampai lewat 6 bulan dari batas waktu yang diperjanjikan. 3. Bahwa alasan tergugat mengenai belum cairnya pinjaman bank tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghapus wan prestasi karena perjanjian telah mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata. 4. Bahwa penggugat telah melakukan 2 kali somasi sehingga tergugat secara hukum telah dinyatakan lalai sesuai pasal 1238 Perdata. Kemudian yang kelima, bahwa dalil tergugat yang menyatakan penggugat tidak mengalami kerugian adalah tidak benar karena akibat kelalaian tergugat objek tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain dan menimbulkan kerugian material bagi penggugat. Dan yang keenam, bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil dan material sehingga eksepsi tergugat patut untuk ditolak seluruhnya. Bahwa penggugat mengajukan bukti berupa bukti surat terdiri dari P1 sampai dengan P9 sebagaimana telah disebutkan dalam pengajuan alat bukti, dan juga bukti saksi yang terdiri dari atas saksi 1 Saudara Angga Budiman Ardewi Sastra dan saksi 2 atas nama Saudara Muhammad Adi Bukti Prasojo. Dan kemudian bahwa tergugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat terdiri dari T1 fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023, T2 bukti transfer pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah, T3 surat permohonan kredit kepada pihak bank, T4 bukti korespondensi antara tergugat dan pihak bank terkait proses pengajuan pinjaman, T5 salinan surat permohonan perpanjangan waktu pembayaran kepada penggugat. Dan bukti saksi terdiri dari saksi 1 Saudara Adi Prima Meliala dan saksi 2 atas nama Saudara Yusuf Adi Himawan. Tanggapan atas fakta-fakta yang muncul dalam persidangan adalah 1. Bahwa benar telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023 dengan harga 1 miliar rupiah dan hal tersebut juga telah diakui oleh tergugat dalam jawabannya di persidangan. 2. Bahwa benar tergugat hanya membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah dan sampai dengan saat ini belum melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah meskipun tenggang waktu pembayaran telah jauh terlampaui. 3. Bahwa benar penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi, namun tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga menurut hukum tergugat telah lalai atau ingebreke gestel. 4. Bahwa benar tergugat berdalih belum memperoleh pinjaman dari bank, namun alasan tersebut tidak menghapuskan kewajiban hukum tergugat, karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. 5. Bahwa klaim tergugat mengenai itikat baik tidak disertai dengan bukti pelunasan yang nyata, sehingga tidak dapat meniadakan status wan prestasi. 6. Bahwa akibat langsung dari kelalaian tergugat, penggugat telah mengalami kerugian, karena objek tanah tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga menutup kesempatan untuk memperoleh keuntungan. 7. Bahwa bukti-bukti yang diajukan tergugat di persidangan hanya membuktikan adanya niat, namun tidak membuktikan pelaksanaan kewajiban pokok yaitu pelunasan harga tanah. 8. Bahwa seluruh alat bukti, surat saksi, dan pengakuan para pihak di persidangan secara sah dan meyakinkan menguatkan dalil gugatan penggugat dan membuktikan terjadinya wan prestasi oleh penggugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Primer 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa tanah sebesar 700 juta rupiah secara tunai dan sekaligus kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang ditimbulkan akibat wan prestasi tersebut. 5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsider 1. Apabila majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian tidak dapat lagi dilaksanakan, mohon agar perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 dinyatakan batal atau setidak-tidaknya dibatalkan.
2. Menghukum para pihak untuk dikembalikan pada keadaan semula dengan ketentuan uang muka sebesar 300 juta rupiah dikembalikan kepada tergugat dengan pengurangan ganti rugi dan hak atas tanah tetap berada pada penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian nyata yang diderita penggugat akibat tertutupnya kesempatan menjual tanah kepada pihak lain. 4. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya atau ex equo et bono. Hormat kami kuasa hukum penggugat Lela Setianti SH. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan yang mulia. Atas perhatiannya dan kearifannya kami ucapkan terima kasih. Dan itulah tadi simulasi peradilan perdata dari saya yang bertindak sebagai selaku kuasa hukum dari penggugat. Terima kasih.